semua, bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Semoga hari ini, dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar jarak jauh. Nah, hari ini, sudahkah kalian minum air? Ya, air sangat penting bagi manusia ya, untuk kesehatan. Bukan hanya manusia, hewan ataupun tumbuhan sangat membutuhkan air bagi kelangsungan hidupnya. Terutama ikan ya, yang hidupnya sebagian besar berada dalam perairan. Nah, bagaimana kalau ikan itu berada dalam air yang tercemar? Nah, apa dampak dari ikan-ikan yang berada dalam air yang tercemar? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran dalam air? Silakan simak video pembelajaran Ibu berikut ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah proses pembelajaran ini berakhir, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari pencemaran air. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah proses pembelajaran, diharapkan kalian mampu menyelidiki air jernih dari tercemar terhadap kondisi, terutama pergerakan ikan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu setelah proses pembelajaran, diharapkan kalian mampu membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Ibu memiliki sebuah gambar tentang perairan yang telah tercemar, salah satunya akibat limbah rumah tangga, seperti misalkan bekas-bekas botol, kemudian ada bekas kaleng. Di situ juga ada pohon-pohon atau batang-batang yang sudah rusak ataupun sudah tua. Menurut kalian, apakah pemandangan seperti ini enak untuk dipandang? Tentu tidak ya. Pemandangan ini sangat tidak indah dipandang oleh mata. Apakah kalian adalah salah satu dari orang yang sering melakukan kebiasaan ini? Ibu harap kalian tidak ikut memberikan kontribusi terhadap pencemaran air ya. Nah, Ibu juga memiliki sebuah gambar perairan yang ditutupi oleh ganggang. Nah, di situ banyak sekali ganggangnya, di mana perairan ini ditutupi oleh ganggang, atau di sini terjadi ledakan ganggang, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, ledakan ganggang ini disebut dengan istilah blooming algae. Di bawah perairan ini tentu banyak sekali ya ikan-ikan yang ada di bawah perairan tersebut. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada ikan-ikan di bawah perairan tersebut? Sementara kita tahu di atasnya ada banyak sekali ganggang yang menutupi permukaan air. Apa penyebab dari terjadinya blooming algae ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu pencemaran air? Dalam PP nomor 20 tahun 1990 pasal 1 ayat 2, pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kalian tahu apa ciri-ciri dari air bersih tersebut? Ciri-ciri air bersih antara lain yaitu yang pertama, tidak berwarna, yang kedua, tidak berbau, dan yang terakhir adalah tidak berasa. Kita lanjutkan dengan faktor-faktor penyebab pencemaran air.
Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Antara lain, yaitu yang pertama berasal dari limbah industri. Limbah industri ada dua, bisa berupa limbah organik, seperti misalkan limbah pabrik kertas atau limbah pabrik tekstil. Kemudian yang kedua, bisa berupa limbah anorganik, misalkan limbah pabrik baja, emas, pupuk organik, dan yang lainnya. Limbah industri yang berupa logam berat sering sekali dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat itu antara lain raksa, timbal, dan kadmium. Di mana ketiganya kalau kita konsumsi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka itu sangat membahayakan tubuh kita. Salah satu akibat dari keracunan logam berat itu bisa menimbulkan sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit Minamata. Penyakit Minamata itu adalah penyakit kelumpuhan saraf yang diakibatkan keracunan logam berat. Beberapa gejala penyakit Minamata yang umum dirasakan antara lain kejang otot, mati rasa pada tangan dan kaki, otot melemah, penglihatan menyempit, serta gangguan pendengaran dan bicara. Nah, mengapa disebut penyakit Minamata? Penyakit ini pertama kali terjadi di Teluk Minamata di Jepang pada tahun 1958 yang mengakibatkan ratusan orang meninggal karena mengkonsumsi ikan yang tercemar merkuri. Nah, berikut ada beberapa gambar orang yang terkena penyakit Minamata. Faktor penyebab pencemaran air yang berikutnya itu bisa berasal dari limbah rumah tangga. Banyak sekali ya limbah rumah tangga yang mengakibatkan pencemaran air. Limbah rumah tangga ini bisa juga berupa limbah organik, antara lain kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Ada juga berupa limbah anorganik, antara lain seperti besi, aluminium, minyak wangi, kaleng bekas cat, dan yang lainnya. Faktor penyebab pencemaran air yang terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu berasal dari limbah pertanian. Sebenarnya limbah pertanian atau air bekas pertanian itu tidak membuat pencemaran air ya. Cuman banyak sekarang aktivitas pertanian, terutama petani banyak sekali menggunakan pestisida ataupun pupuk. Penggunaan pupuk yang berlebihan yang tidak terserap ke tumbuhan itu akan terbuang menuju perairan. Nah, akibatnya terjadilah blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Berkaitan dengan blooming algae, Ibu akan menjelaskan beberapa dampak yang akan diakibatkan oleh blooming algae. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ada tumbuh-tumbuhan yang berada di dasar air. Kemudian di situ juga ada matahari. Seperti yang kita ketahui, tumbuh-tumbuhan yang ada di laut itu membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Di mana kita juga ketahui bahwa setelah proses fotosintesis itu akan dihasilkan oksigen. Gambar yang kedua itu sudah menunjukkan blooming algae, di mana terjadi ledakan ganggang sehingga ganggang-ganggang itu menutupi permukaan air. Nah, akibatnya sinar matahari tidak bisa lagi menembus dasar air karena tertutup oleh ganggang. Nah, apa akibatnya? Sinar matahari tidak akan bisa menembus dasar air sehingga tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Sehingga itu akan berdampak pada matinya beberapa tumbuhan di dasar laut. Dampak dari banyaknya tumbuhan yang mati itu akan mengakibatkan bakteri pengurai itu tumbuh pesat. Akibatnya, jumlah oksigen itu dasar laut itu akan terus berkurang dan bisa habis. Hal itu akan memberikan dampak pada ikan ataupun hewan-hewan yang ada di dasar laut.
Akibatnya, ikan ataupun hewan laut itu akan ikut juga mati karena tidak adanya oksigen. Jika keadaan terus terjadi, maka seluruh ekosistem itu pun akan mati. Pencemaran air memberikan dampak yang begitu besar pada kehidupan kita. Beberapa dampak dari pencemaran air antara lain yaitu yang pertama itu adalah penurunan kualitas lingkungan. Misalkan, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Sehingga itu akan mengakibatkan terhambatnya masuknya cahaya matahari ke dalam air, seperti yang tadi disampaikan ketika menjelaskan tentang blooming algae. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Kemudian, dampak pencemaran air yang berikutnya itu adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan ya, di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Ada beberapa penyakit yang bisa disebabkan akibat virus atau bakteri yang terdapat di dalam pencemaran air. Antara lain, diare, hepatitis, kolera, disentri, dan masih banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang terdapat di dalam pencemaran air. Kemudian, dampak pencemaran air yang berikutnya yaitu pemekatan hayati. Bahan beracun yang meresap ke dalam tubuh alga itu akan dimakan oleh zooplankton atau hewan-hewan kecil. Zooplankton tersebut akan dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Apa yang akan terjadi jika ikan besar tersebut dimakan oleh manusia? Nah, zooplankton itu ketika memakan alga tidak hanya satu ya, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga pada halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil juga tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Nah, bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Tentu jawabannya kalian sudah tahu ya. Maka semakin banyak bahan pencemar yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dampak pencemaran air yang berikutnya yaitu mengganggu pemandangan. Meskipun kadang-kadang air limbah yang mengandung polutan itu tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi dia biasanya mengganggu pemandangan kota. Hal itu akan berdampak pada terganggunya kenyamanan dan keasrian kota. Dan dampak pencemaran air yang terakhir yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat dirubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti asam sulfida. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Untuk menyelidiki dampak dari pencemaran air, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan sampel ikan kecil yang tercemar limbah rumah tangga. Untuk menyelidiki dampak dari pencemaran air terhadap kondisi terutama pergerakan ikan, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan sampel ikan-ikan kecil ya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki 3 gelas kimia. Ya, Ibu beri nama gelas kimia 1, gelas kimia 2, kemudian gelas kimia yang ketiga. Kemudian gelas kimia ini masing-masing sudah Ibu beri air kurang lebih 200 ml. Di sini bisa kalian lihat. Kemudian bahan yang lain ada deterjen, kemudian kita bisa gunakan sendok, kemudian ada beberapa sampel ikan kecil. Nah, di sini gelas kimia yang pertama tidak akan Ibu isi deterjen. Kemudian gelas kimia yang kedua Ibu isi 1 sendok deterjen. Gelas kimia yang ketiga Ibu isi 2 sendok deterjen. Nah, mari kita coba. Pertama, ingat gelas kimia yang pertama tidak Ibu isi deterjen. Kemudian gelas kimia yang kedua Ibu isi
1 sendok deterjen. Kita masukkan, ya ini 1 sendok. Kita aduk. Kemudian gelas kimia yang ketiga Ibu isi dengan 2 sendok deterjen. 1, itu sudah masuk 1 sendok. Nah, nanti kita amati bagaimana pergerakan ikan pada masing-masing gelas kimia ini. Bagaimana pergerakan ikan pada gelas kimia yang tidak berisi deterjen, kemudian berisi deterjen 1 sendok dan yang 3 sendok. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing ikan pada gelas kimia ini. Ibu masukkan salah satu ekor ikan pada gelas kimia yang pertama. Kemudian Ibu masukkan pada gelas kimia yang kedua yang ada deterjen 1 sendok. Oh iya, begitu dimasukkan langsung ya ikannya keluar. Coba Ibu masukkan lagi. Ya, dia pergerakannya sangat cepat ya, begitu dimasukkan ke dalam air deterjen. Kemudian kita masukkan salah satu ikan lagi ke gelas kimia yang ketiga yang berisi 2 sendok deterjen. Nah, di sini ya meskipun kelihatannya ini membuat ikan-ikan ini mati, ya ini baik untuk ilmu pengetahuan ya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kalian tahu dampaknya sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, kita masih lihat, coba kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah beberapa menit, nah ini kondisi ikan pada masing-masing gelas. Nah, ini ikan pada gelas 1, kita masih lihat masih bergerak aktif ya. Kemudian ini ikan pada gelas kedua yang ada 1 sendok deterjen ya, dia masih bergerak, cuman pergerakannya masih seperti orang pingsan ya, bisa dikatakan seperti itu. Geraknya tiba-tiba dan seperti ikan yang sedang pingsan ya. Oke, kemudian ini ikan pada gelas ketiga. Nah, sudah tidak bergerak sama sekali ya. Jadi demikian kondisi masing-masing ikan pada masing-masing deterjen. Jadi ikan pada gelas 1 masih aktif bergerak, tidak ada deterjen. Kemudian ikan pada gelas kedua bisa dikatakan dalam keadaan seperti orang pingsan. Kemudian ikan pada gelas ketiga benar-benar sudah mati. Cara penanggulangan pencemaran air itu ada beberapa cara. Antara lain, yang pertama bisa kita lakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Di dalam pembuatan kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah itu dimasukkan atau dialirkan ke sungai. Kemudian, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Di dalam IPAL ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu disebut primary treatment atau pengolahan pertama. Di situ terjadi pemisahan antara zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter, baik itu saringan ataupun dengan sedimentasi. Kemudian, tahapan yang kedua itu adalah secondary treatment. Di situ terjadi penghilangan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan tahapan yang terakhir itu adalah tertiary treatment. Itu adalah penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Cara penanggulangan pencemaran air yang terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan pengelolaan ekskreta. Ekskreta ini banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit yang terkandung dalam air limbah rumah tangga.
Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada zaman atau septic tank. Dalam meminimalisasi sampah limbah rumah tangga, kita bisa menerapkan 4R. Apa itu 4R? 4R itu dimulai dari recycle atau pendaur ulangan. Yang dimaksud dengan pendaur ulangan ini itu adalah digunakan untuk sampah yang dapat terurai yang bisa dijadikan kompos. Kompos ini bisa dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah. Cacing tanah ini dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Kemudian R yang berikutnya itu adalah reduce atau pengurangan. Yang dimaksud di sini adalah pengurangan penggunaan misalkan sampah plastik. Misalkan pada saat kita berbelanja tidak lagi kita menggunakan tas plastik. Ya, kalian juga diharapkan ketika berbelanja bisa menggunakan tas kain atau tas yang bisa didaur ulang. Kemudian R yang berikutnya itu adalah reuse atau penggunaan ulang. Yang dimaksud di sini proses reuse itu dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dimanfaatkan ulang. Misalkan bekas botol itu digunakan untuk tempat minum ataupun tempat minyak. Dan R yang terakhir itu adalah repair atau pemeliharaan. Yang dimaksud di sini misalkan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, terutama pada sampah perairan. Ya, jadi demikian cara penanggulangan pencemaran air. Yang ingin Ibu sampaikan, tetaplah selalu percaya bahwa setiap usaha itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Tanamkan sikap itu di dalam hati dan jangan menyerah. Demikian pemaparan Ibu mengenai pencemaran air, faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air, dan dampak yang diakibatkan oleh pencemaran air tersebut. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tetap berkarya, dan tetap jaga kesehatan. Terakhir, sampai jumpa. Demikian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan sekali lagi, kelangsungan ekosistem berada di tangan kalian.